Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama saya Yuliana Darasudi, NIM 2020-7008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persoalan manajemen di sekolah. Di sini 10 masalah dalam bidang atau manajemen pendidikan yang meliputi beberapa sebagai berikut. 1. Filosofi tujuan pendidikan masih semu. Filosofi pendidikan yang ada pada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 11 terkonsentrasi pada aktivitas guru, dosen atau pendidikan. Filosofi pendidikan dan yang demikian akan mendukung kemampuan kreativitas pendidikan dan cenderung bersifat naratif dan indoktrinatif. Filosofi tujuan pendidikan nasional seharusnya mendampingi dan mengantar peserta didik kepada kemandirian, kedewasaan, kecerdasan agar menjadi manusia profesional. Artinya, memiliki keterampilan skill, komitmen pada nilai-nilai dan semangat, dasar pengabdian, pengorbanan yang beriman dan bertanggung jawab akan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat nusa dan bangsa Indonesia. 2. Pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan cenderung anggaran pendidikan 20% belum tentu menjamin kualitas pendidikan ini lebih baik selama pendidikan dan tenaga kependidikan bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terjadi sekarang dengan melimpahkan materi untuk jabatan pendidikan terkesan justru meninabobokan mereka. Mereka berpikir bagaimana supaya gaji mereka besar dan jarang berpikir bagaimana memperbaiki kualitas sebagai bentuk feedback dan semua fasilitasnya sebagai pendidik. Ada sertifikat guru belum tentu menjamin guru untuk terpanggil untuk memperbaiki kualitasnya. 3. Paradigma tujuan pendidikan di masyarakat masih banyak yang salah. Masyarakat terutama di pedesaan masih paradigma bahwa pertama tujuan pendidikan adalah mendapatkan pekerjaan semata bukan untuk mendewasakan peserta didik. Kedua, masih banyak masyarakat berpandangan bahwa ukuran kesuksesan dari pendidikan adalah menjadi PNS. Jadi meskipun ia berhasil dalam bidang materi namun tidak menjadi PNS atau berseragam dinas, mereka menganggap bahwa pendidikannya telah gagal. 4. Paradigma peserta didik yang bersertifikat oriented. Paradigma ini masih melekat dalam benak kebanyakan peserta didik. Mereka masih berpikir bahwa sekolah ini hanyalah untuk mendapatkan pekerjaan yang bersifat formal semata. Masalah lebih serius lagi ketika mereka menganggap bahwa pekerjaan itu bisa mudah dengan selembar ijazah. Implikasi adalah mereka menganggap bahwa ijazah kelulusan adalah segala-galanya. Konsekuensinya adalah mereka tidak belajar serius selama proses pendidikannya dan tidak memiliki kualitas apalagi untuk belajar seumur hidup, sehingga mereka berpikir bagaimana supaya lulus ujian bukan bagaimana supaya memiliki kompetensi dan skill. 5. Manajemen pendidikan di Indonesia tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. Kalimat kompetensi yang saat ini banyak bersurat dalam sistem pendidikan dan dalam proses kegiatan belajar mengajar atau singkatan KBM dipandang masih bersifat biasa, tidak menyenangkan dan tampak hanya tekstual semata, tidak pada esensi yang sebenarnya. Hal ini sangat tampak terlihat jika melihat kasus-kasus seperti ini. Jangan lulusan SMA atau SMK
orang yang sarjana pun bingung sebenarnya dia bisa apa, punya kompetensi apa, apakah kompetensi dalam bidangnya atau tidak ditambah lagi ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa mempertimbangkan potensi diri dan kompetensi yang sudah ia miliki. Satu, refleksi kegagalan pendidikan yang sangat fatal, di mana pendidikan sebenarnya tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. 6. Manajemen pendidikan di Indonesia tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. Kalimat kompetensi yang saat ini banyak. 7. Pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Masalah yang paling fatal dalam pendidikan kita adalah sampai saat ini, pendidikan kita sama sekali tidak dengan sesungguhnya ingin mencerdaskan dan ingin pendidikan supaya generasi muda mendapatkan masa depan yang jelas. Manajemen pendidikan yang belum memperhatikan dan belum menganggap penting untuk mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak. Meskipun ada yang punya, mungkin itu berpikir semu dan hanya pengakuan verbal semata. Yang terjadi adalah mereka secara mengembang dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang penting berangkat sekolah. Salah satu lagi yang penting adalah manajemen pendidikan yang tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-cita. Namun, bagaimana anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. 8. Sistem kurikulum yang gemuk dan tidak berbasis potensi. Masalah yang tidak kelak dalam sistem pendidikan kita adalah kurikulum yang bersifat gemuk dan tidak berbasis potensi peserta didik. Manajemen itu memaksa anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensi atau tidak, sehingga yang terjadi adalah peserta didik hanya dijadikan objek penelitian yang seperti robot. Konvensinya adalah peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensi namun seolah-olah karena keterpaksaan. 9. Pendidikan dan tenaga kependidikan kurang inovatif. Ketika pendidikan dan tenaga kependidikan masih berpola pikir bahwa tugasnya adalah mengajar, bekerja hanya melaksanakan tugas yang rutinitas semata, maka akan sulit lingkungan pendidikan berubah menjadi lebih baik. Mereka justru tidak merasa bahwa berkewajiban untuk melakukan inovatif manajemen pendidikan supaya hasil pendidikannya jauh lebih baik. 10. Pendidikan dan tenaga kependidikan kurang inovatif. Masalah pokok dalam dunia pendidikan di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kurangnya seorang pengajar ataupun tuan dalam mengenali dan memanggil potensi seorang anak, yang seringkali para peserta didik dan orang tua memaksa kehendak tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswa atau anak sehingga membuat orang kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses yang baik adalah memberikan kesempatan pada anak untuk berkreatif. Berikutnya, beberapa masalah lain yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia antara lain yaitu 1. Mahalnya biaya pendidikan. 2. Rendahnya pemerataan pendidikan. 3. Rendahnya kualitas guru. Demikian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.